Nah, ada lagi yang komentar teman-teman dan saya harus membalas itu ya supaya yang lain jangan gagal paham dan jangan berpikir yang aneh-aneh. Apakah saya membuat pakan ini asal-asalan ya? Karena dia mengikuti kemarin itu metodenya pada saat belum memasuki proses penjualan teman-teman. Saya kalau di tempat saya itu teman-teman, kalau sudah masuk dalam proses penjualan makanya sekitar 1 minggu ataupun 10 hari sebelum saya menjual itu saya menambahkan karbohidratnya teman-teman. Kenapa saya tidak menggunakan lagi dedak ikan? Karena yang saya prioritaskan itu kalau sudah di detik-detik akhir ini itu adalah karbohidrat dan itu yang menjadi pembanding kepada kalian agar kalian bisa menerapkan kepada ayam kalian di tempat kalian teman-teman. Nah, di sini sudah saya lengkapkan semuanya. Nanti tinggal saya olah saja, langsung saya praktekkan agar kalian itu tidak gagal paham. Nah, ini kalau misalnya ada daun dan dedaunan seperti ini dari daun singkong ya, ataupun di sini juga ada tadi mentimun. Ini sisa dari rumahan ya. Ada seperti kulit dari ropah gitu ya. Nah, ini batang pisangnya. Batang pisang ini tetap teman-teman. Nah, ini sebelumnya kita cacah dulu supaya jangan masuk bonggolan-bonggolan seperti ini yang di mesin. Nah, saya sudah buat seperti ini ya, makanya mesin saya itu awet. Saya rekomendasikan selalu kepada kalian agar bisa menjaga mesin ini agar tetap bertahan dengan lama teman-teman. Saya sudah hampir pakai setahun ya, tidak pernah rusak, tidak pernah saya bongkar-bongkar. Makanya saya rekomendasikan kepada kalian cek di deskripsi yang mau samaan. Kita akan lihat bagaimana ketajamannya. Nah, terlebih dahulu teman-teman, ini tadi saya baru mencuci beras ya, untuk dimasak ya. Itu sudah dimasak berasnya dan ini ada airnya, ini yang saya mampatkan. Nah, ini patinya ada di bawah ini. Kalau sudah beberapa menit itu dikacau saja. Nah, karena kan saya untuk menambah karbohidratnya itu dari air cucian beras. Nah, ini saya lihatkan dulu kepada kalian teman-teman cara saya masaknya itu. Kenapa dimasak sekarang? Mungkin seperti itu. Dalam hati bertanya ya. Sebelum-sebelumnya tidak dimasak. Nah, itu kalian lihat ada mie reject ya. Nah, ada juga jagungnya. Nah, inilah yang saya olah, yang saya akan berikan kepada ayam saya yang usianya sudah 3 bulan teman-teman. Nah, ini tinggal ditambah air saja. Airnya dari air cucian beras. Nah, seperti ini. Kalian sesuaikan saja. Ini untuk sore. Nah, kalau sudah seperti itu, tinggal dihidupkan saja apinya. Biarkan sampai mendidih. Kalau sudah mendidih baru diangkat. Seperti itu teman-teman. Nah, ini kondisinya. Yang begitu tadi yang sudah kita cacah-cacah tadi. Ini tinggal dihidupkan saja mesinnya. Nah, sudah berputar. Langsung masukkan. Bantu dengan stick untuk pinggir-pinggirnya. Nah, batang pisangnya ini itu baru saja saya ambil ya. Artinya pasti memiliki kandungan tanin yang sangat tinggi. Terlebih dahulu, ini kita tuang seperti ini ya, sebentar. Ini hasil cacahannya teman-teman. Makanya mesin itu memang luar biasa sekali ya yang saya pakai ini. Makanya saya rekomendasikan kepada kalian. Ini terlebih dahulu diperas teman-teman. Ini memiliki tanin. Tanin itu berbahaya kepada ayam. Seperti getah. Begitu mereka makan, ada jagung apa segala macam, protein, vitaminnya itu terserap kepada taninnya. Nanti kalau mereka buang kotoran, nutrisi-nutrisi yang seharusnya diserap kepada ayam itu terbuang malah melalui kotoran. Makanya kalian jangan heran pada saat ayam makan itu temboloknya besar-besar, makannya lahap tetapi dia kurus. Nah, ini yang dibuang. Nah, dengan kondisi seperti ini, dia sudah aman. Apalagi nanti kita memanfaatkan air dari rebusan itu, ini akan kita timpa. Jadi seperti diungkep gitu teman-teman. Tetapi tetap juga ada kandungan dedak padi ya yang kita beli. Jadi pakan yang saya buat ini sangat hemat sekali. Artinya perubahan yang saya berikan ini kenapa harus dimasak? Itu dikarenakan karena ayam di detik-detik terakhir masuk penjualan teman-teman. Itu kita akan bentuk untuk dagingnya. Pembentukan daging itu dari karbohidrat. Tenaganya juga di situ teman-teman. Jadi ayam itu akan semakin padat dan akan semakin berat. Karena kan kita mau keuntungan teman-teman. Jadi pada saat kita menjualnya itu kondisinya memang betul-betul berat ayam kita teman-teman. Nah, sudah mendidih teman-teman. Ini dimatikan saja lalu diangkat ya. Sebelum saya tuangkan,
Ini saya buat di bawah teman-teman. Nah, inilah yang menjadi tekniknya. Nah, ini saya buat di ember hasil cacahan batang pisang. Disesuaikan saja untuk jumlah ayam kalian ya, agar jangan terlalu kebanyakan seperti itu. Nah, ini langsung saya tuang. Saya tuang seperti ini. Nah, jadi dia menutupi bagian batang pisang yang sudah dicacah tadi, teman-teman. Nah, lalu saya tutup lagi pakai dedak padi. Nah, jadi sudah tertutup. Saya biarkan nanti sekitar 5 menit ataupun 10 menit. Oke, semuanya sudah saya tumpukan dan sudah sepertinya dingin ya teman-teman ya. Ini tinggal saya tuang saja. Ini di pagi hari teman-teman, udaranya bagus sekali, sepoi-sepoi sambil saya udut teman-teman. Ya, jadi pembelajaran saya sampaikan di kondisi yang sangat santai sekali teman-teman. Relax, kita bersyukur bagaimana Tuhan telah memberikan kepada kita semuanya. Nah, sekarang kita fokus kepada ternak kita. Kenapa itu harus dimasak teman-teman? Nah, di sini saya akan berulang katakan kepada kalian, hal itu dilakukan karena ada sebabnya. Nah, ini tinggal dituang seperti ini. Nah, sedikit informasi ya, sambil itu ada sepertinya masih ada panas-panasnya teman-teman, karena terlihat masih asapnya ya, kelihatan tuh asapnya tuh. Nah tuh, sambil didinginkan pakai spoi-spoi. Nah, angin spoi-spoi itu kelihatan batang pisangnya ya, itu dihembus oleh anginnya teman-teman. Itu di bawah rumah kita itu ada sawah. Kalian bisa lihat ya, yang baru bergabung selamat datang ya, jangan lupa tombol subscribe-nya. Ini saya memampatkan dinding belakang rumah. Nah, jadi dinding belakang rumah ini langsung berhadapan dengan sawah ke belakang tuh. Nah, kita berada di atas nih. Nah, tuh ayamnya. Ini kemarin 100 ekor di dalam. Nih, sudah panen. 2 kali 2 meter saja ukurannya. Yang itu 2 kali 2,5 meter. 100 ekor juga di dalam, tinggal 8 ekor. Nah, yang di depan rumah inilah yang nanti saya kasihkan juga. Karena ini akan masuk bibit baru lagi. Nanti kita akan belajar mulai dari awal lagi anakan DOC. Kita pelihara 2 bulan 2 minggu jadi 1 kg 1 on. Seperti apa itu udah nyata ya, sudah beberapa kali kita panen teman-teman. Nah, kenapa harus dimasak? Karena hal ini nanti yang bisa menyebabkan timbulnya seperti kalian itu terkesannya itu hanya hoax, itu hanya untuk menambah view apa segala macam. Nah, ini teman-teman, saya akan berikan tahu kepada kalian, ayam itu cenderung jikalau mereka itu menggunakan ataupun mengkonsumsi pakan yang kita berikan tergantung dari beratnya organ tubuh mereka. Artinya kalau kita berikan itu yang keras-keras, ataupun kita berikan kering, ataupun kita berikan yang mentah, itu bisa-bisa saja mereka makan teman-teman. Tetapi penyerapan nutrisi yang mudah diserap kepada mereka itu adalah yang lunak. Itu satu. Dan yang kedua itu bukan mentah. Itu kalau kalian berikan sayur-sayuran, batang pisang. Nah, jikalau kalian sudah rebus, dia sudah lunak, teksturnya sudah kenyal, organnya itu tidak akan lagi bekerja secara ekstra. Artinya organnya itu tidak terlalu letih untuk memilah ataupun mencacah hasil apa yang mereka makan teman-teman. Makanya kalian jangan heran, terkadang ayam ini sering itu memakan pasir teman-teman. Memakan pasir karena untuk membantu menggiling apa yang mereka makan sebelumnya. Kalau kalian nanti berikan itu jagung giling atau jagung bulat, itu terlalu keras bagi mereka sebenarnya. Tetapi kalau karena mereka tuh lapar, ya mau nggak mau ya dimakan gitu. Jadi ada semua penyebabnya teman-teman. Jadi kenapa saya masak seperti ini? Agar lunak dan nutrisinya itu cepat terbagi kepada tubuh mereka. Organ bagian dalam pencernaan mereka itu tidak bekerja secara ekstra. Artinya penyerapan nutrisi, baik itu protein, karbohidrat, serat, vitamin C, terserap secara baik. Makanya di metode akhir, kalau usia ayam saya itu sudah memasuki ya katakanlah 2 bulan 3 minggu ya, karena saya proses penjualan itu 3 bulan 1 minggu saja udah saya jual teman-teman. Nah di situ masa dari 2 bulan 3 minggu sampai 3 bulan 1 minggu itu ada masa waktu 2 minggu teman-teman, paling tidak 2 minggu lah ataupun 10 hari. Jadi di masa itu saya sudah bisa memprediksi mereka membutuhkan karbohidrat yang tinggi. Yang sebelumnya mereka membutuhkan protein yang tinggi. Proteinnya saya kurangin, saya berfokus kepada karbohidrat karena pembentukan daging, begitu juga otot-otot mereka dan pemadatan daging mereka. Makanya saya berikan makan yang lunak kepada mereka. Khususnya untuk batang pisang, ada dedaunan, itu saya siram dengan air panas. Kalian juga sudah lihat sendiri, airnya juga bukan dari air biasa ya, tetapi air dari cucian beras. Itu berpati dia teman-teman. Artinya berpati ini itu air cucian beras sudah mengandung karbohidrat yang sangat tinggi. Nah makanya
daya nafsu makan ayam itu kalau sudah kita berikan pakan seperti ini itu sangat tinggi sekali, karena tenaganya bertambah, pembentukan ototnya itu menjadi lebih meningkat. Nah, itu penyebabnya teman-teman. Jadi bukan karena hoax ataupun saya bernarasi liar. Itulah penyebabnya, karena kita mengharapkan untuk pakan untuk ayam ini pada saat kita proses penjualan dia itu kan berat. Nah, jadi ada teknik dia untuk membuat mereka itu berat. Nah, jadi saya pakai teknik itu gitu loh teman-teman. Karena banyak sekali kemarin yang di kolom komentar hoax, asal bernarasi. Kemarin ada bilang yang nggak dimasak, dari awal yang nggak dimasak, ini kenapa tiba-tiba masak gitu. Jadi kan saya sudah katakan, perawatan ayam itu jangan pukul rata, jadi dari mereka menetas sampai mereka itu proses penjualan itu beda teman-teman. Ya sama halnya kalau misalnya kalian itu misalnya memiliki anak ya, ini kan makhluk hidup juga. Artinya apa yang mereka makan tergantung dari usianya gitu loh. Nah, ini kita aduk ya. Coba kalian berikan makan ayam pakan alternatif pada anakan DOC. DOC itu artinya dia baru menetas ya. Katakanlah baru sampai 1 minggu aja. Jadi usia menetas sampai 1 minggu kalian berikan pakan alternatif seperti ini. Ya metong teman-teman. Metong karena daya tahan tubuh mereka itu belum meningkat. Organnya itu belum bisa mencerna bagian-bagian yang seperti ini gitu loh. Makanya yang disarankan itu pakan 100% dari pabrikan kalau anakan yang baru DOC. Nah, ini teknik khusus untuk pada saat nanti kalian proses menjual. Kalau teknik proses kalian menjual ya seperti ini gitu. Di akhir atau ibarat kalau main bola itu injury time-nya teman-teman. Nah, jadi sudah sampai ya informasi yang saya jelaskan kepada kalian. Saya sambil udut nih ya. Itu sudah sangat detail sekali saya katakan ya dalam video ini. Jadi jangan ada lagi yang berprasangka di kolom komentar. Karena saya ini sifatnya untuk mengedukasi teman-teman, bukan mau menggurui. Saya menyampaikan seperti ini berdasarkan pengalaman yang sudah saya lalui di dunia peternakan. Kalau kalian merasa diri kalian yang sangat pintar ataupun lebih pintar, itu kita bukan pintar-pintaran di sini teman-teman, tetapi kita ini berbagi ilmu. Nah, nanti kalau ada ilmu dari kalian silahkan tumpahkan saja di kolom komentar. Nah, seperti itu, bukan kita adu pikiran, oh saya lebih hebat, saya lebih senior, bukan teman-teman. Bukan tergantung lamanya kamu di situ beternak ayam kamu, tetapi bagaimana kamu lamanya untuk mengetahui segala sesuatu nutrisi yang akan kamu berikan kepada ayam itu. Ya kalau kamu pengalaman misalnya sudah 20 tahun tetapi pengalamannya seperti kayak pemberian makan ayam nenek moyang dulu, ya sama saja, 5 bulan baru panen. Yang penting kasih makan gitu mungkin dalam prinsipnya. Ya 5 bulan panennya. 5 bulan baru nanti mereka itu bisa 1 kilo 2 on. Nah, cara-cara seperti itu bukan saya salahkan, tetapi kita kan ujungnya itu supaya duit, supaya kita bisa menjual dengan harga tinggi dan waktu yang maksimal ya. Waktunya itu mudah kita capai, katakanlah 3 bulan saja gitu loh. Makanya saya berbagi kepada kalian. Nah, seperti ini sudah bisa diberikan kepada ayamnya. Nih teman-teman, kenapa saya nggak praktekkan langsung? Kalian bisa cek nanti di videonya pada saat saya memberikan ayamnya. Semangat terus, kalau ada pertanyaan silahkan tumpahkan saja di kolom komentar. Ini hasilnya. Yang mau sama dengan saya dengan mesin itu sangat bagus sekali. Cek di deskripsi video ini. Saya belinya di toko itu teman-teman, silahkan dicek. Klik saja nanti akan langsung diarahkan ke tokonya. Tanyakan di kolom komentar, tumpahkan di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan ataupun kendala silahkan tumpahkan di kolom komentar. Jangan lupa like-nya teman-teman. Semangat terus, salam kasih dari Jari Pelawi ya.